Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bertemu dan berjumpa dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menerapkan instalasi koneksi internet pada workstation. Ya, jadi seperti biasa, ini kata pengantar kita skip, daftar isi, deskripsi pendahuluan kita skip ya. Jadi kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas dalam membahas jaringan itu ada 3 yang paling penting dan yang perlu dimengerti ya. Jadi yang pertama itu ada host atau node, ada link, ada perangkat lunak atau software. Ya, jadi host atau node di sini sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber atau menerima dari data yang dikirimkan. Localhost adalah sistem komputer yang dapat diakses oleh pemakai tanpa melalui jaringan. Nah, sedangkan remote host adalah sistem komputer yang hanya dapat digunakan melalui jaringan. Baik lokal maupun remote host dalam jaringan disebut sebagai simpul. Terus kemudian ada link. Nah, link ini adalah media komunikasinya yang menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lain. Nah, media ini berupa saluran transmisi, misalnya kabel, wireless, radio, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak atau software. Nah, adalah program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan. Program ini terdapat baik di sistem komputer sebagai sumber data maupun di sistem komputer sebagai penerima data. Nah, di samping itu, software juga memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Nah, karena sama seperti manusia, hanya bisa berkomunikasi bila memiliki bahasa yang sama. Nah, software lah yang terutama melakukan hal tersebut. Nah, ini dikenal dengan istilah protokol. Nah, ketiga komponen tersebut tadi harus ada untuk membentuk suatu jaringan. Nah, komponen-komponen dasar pada LAN itu ada sebagai berikut ya, ada workstation, server, client, link atau hubungan, transceiver, NIC atau network interface card, terus juga ada software network. Yang pertama itu ada workstation. Nah, karena LAN terutama dikembangkan di dunia PC, maka banyak istilah yang berhubungan dengan PC. Nah, dalam istilah jaringan, maka workstation sebenarnya adalah node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Sistem komputer tersebut dapat merupakan sistem komputer yang paling sederhana, yaitu PC. Atau dapat juga suatu sistem komputer yang besar seperti sistem mini komputer atau bahkan suatu mainframe ya. Lalu ada server. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Nah, software yang mengelola jaringan atau berjalannya RAN pada server pada umumnya sumber daya resource seperti misalnya printer, disk, plotter, dan sebagainya hendak digunakan secara bersama oleh para pemakai di workstation yang berada dan bekerja pada server. Ya, jadi intinya tuh kayak misalkan ada kalian bekerja di suatu ruangan yang isinya ada 10 orang. Kan nggak mungkin satu orang satu printer. Nah, itu kan pemborosan namanya kan. Nah, jadi kita buat 10 orang itu hanya menggunakan satu printer. Nah, itu namanya sharing resource ya, atau manajemen server klien. Nah, jadi servernya itu bisa men-sharing penggunaan printer secara bersama. Terus klien. Nah, sebuah workstation umumnya berfungsi sebagai klien dari suatu server. Karena memang workstation akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh suatu server. Nah, jadi server yang melayani sedangkan klien yang dilayani. Nah, jadi saya klien itu kayak sesuatu yang paham lah kalian pasti, yang dilayani, paham deh pokoknya. Link atau hubungan workstation dan server tidak dapat berfungsi apabila peralatan tersebut secara fisik tidak disaling dihubungkan. Nah, link atau hubungan ini sama seperti tadi media komunikasi. Nah, misalkan lewat apa? Lewat kabel. Kabel pun banyak, ada kabel LAN, ada kabel fiber optik, ada kabel koaksial, dan lain-lain. Terus ada media wireless, ada media kaca, dan lain-lain. Gitu. Terus ada transceiver. Nah, perangkat keras yang menghubungkan workstation atau sistem komputer dengan media transmisi, misalnya kabel koaksial pada LAN dan Ethernet. Nah, jadi workstation tidak langsung dihubungkan tapi melalui transceiver atau kabel transceiver yang maksimum 50 meter pada kabel koaksial. Gitu. Terus ada NIC atau network interface card. Nah, suatu workstation itu tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan ataupun dengan transceiver kabel, tetapi melalui suatu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol yang berhubungan dengan hardware. Nah, rangkaian ini disebut dengan
NIC. Nah biasanya kalau kalian bingung, NIC ini bisa seperti kayak port LAN atau colokan LAN, terus ada WiFi dan lain-lain. Terus software network. Nah, software network ini sangat penting dan mutlak. Nah, karena tanpa adanya software, maka jaringan tersebut tidak akan berfungsi sehingga workstation dan server tidak dapat bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Nah, software ini juga memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Bagus tidaknya suatu LAN sangat ditentukan oleh bagus tidaknya software yang mengelola jaringan tersebut. Nah, jenis LAN itu ada beberapa macam, ada media transmisi, metode transmisi, topologi, metode akses, dan lain-lain. Media transmisi itu paling banyak digunakan suatu local area network atau LAN ada sebagai berikut, yaitu twisted pair ya. Twisted pair di sini bisa dibilang kabel LAN atau kabel UTP. Terus ada kabel koaksial, terus ada kabel serat atau kabel fiber optik. Nah, terus ada metode transmisi. Nah, metode transmisi ini dibagi menjadi dua ya, ada baseband dan broadband. Nah, jenis jaringan juga dibedakan atas bagaimana sistem atau node yang satu dihubungkan dengan sistem atau node yang lain atau berdasarkan topologinya, yakni ada bus, ring, star, tree, dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja penjelasan sedikit mengenai penerapan instalasi koneksi internet pada workstation. Nah, intinya sih kalian saya yakin udah pasti bisa karena internet itu udah jadi makanan kalian sehari-hari. Ini selalu dicoba dan ulik hal-hal yang emang baik untuk kalian. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan chat, insya Allah sesegera mungkin akan saya balas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.